Pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam sejarah oleh orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk mewujudkannya, dan melalui orang-orang yang Tuhan gerakkan ini, visi Tuhan akan sampai ke lebih banyak orang lain lagi. Dan inilah cara Tuhan melalui umatnya untuk menyatakan karyanya di dalam sejarah. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi bahagian 8, Nehemia pasal 3, para peserta dalam pembangunan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan marilah lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab, sebab ketekunan di dalam membaca Alkitab tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan doa di dalam nama Tuhan Yesus dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesezabeel. Berdekatan dengan dia, Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaka, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka, Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang satu, mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia, Yedaya bin Harumaf mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya, dan berdekatan dengan dia, Hatus bin Hasabnea. Malkia bin Harim
dan Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Berdekatan dengan mereka, Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Pintu gerbang Lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Sanoa. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rekhab, penguasa wilayah Bet Kerem. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salum bin Kolhoze, penguasa wilayah Mispa. Pintu gerbang itu dibangunnya kembali, diberinya atap dan dipasangnya pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Juga diperbaikinya tembok kolam penampung air saluran dekat Taman Raja sampai pada tangga-tangga yang menurun dari kota Daud. Di sampingnya, Nehemia bin Azbuk, penguasa setengah wilayah Bet-Zur, mengadakan perbaikan sampai di depan pekuburan Daud dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Di sampingnya orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani, dan berdekatan dengan dia Hasabia, penguasa setengah wilayah Kehila yang satu untuk wilayahnya. Di sampingnya saudara-saudara mereka, yakni Binui bin Henadad, penguasa setengah wilayah Kehila yang lain, mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia, Ezer bin Yesua, penguasa Mispa, memperbaiki bagian yang berikut di depan pendakian ke gudang senjata dekat sudut. Di sampingnya, Baruch bin Sabai memperbaiki bagian yang berikut dari sudut sampai pada pintu masuk rumah imam besar Eliasib. Di sampingnya, Meremot bin Uria bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut dari pintu masuk rumah Eliasib sampai pada ujung rumah Eliasib. Di sampingnya, para imam, orang-orang dari lembah Yordan, mengadakan perbaikan. Di samping mereka, Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka, Azaria bin Maasea bin Ananya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Di sampingnya, Binui bin Henadad memperbaiki bagian yang berikut dari rumah Azaria sampai sudut dan sampai penjuru. Palal bin Uzai mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya, Pedaya bin Paros mengadakan perbaikan sampai di depan pintu gerbang air di sebelah timur dan di depan menara yang menonjol. Adapun para budak di Bait Allah tinggal di Ofel. Di
samping Pedaya, orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut. Dari depan menara besar yang menonjol itu sampai tembok Ofel. Mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan, masing-masing di depan rumahnya. Di samping mereka, Zadok bin Imer mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya, Semaya bin Sekanya, penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya, Hananya bin Selemia dan Hanun anak Zalaf yang keenam memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka, Mesulam bin Berekia mengadakan perbaikan di depan biliknya. Di sampingnya, Malkia, seorang tukang emas, mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di Bait Allah dan para pedagang di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu, antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nehemia, pasal yang ketiga. Sedikit perenungan melalui pasal ini dan pasal sebelumnya tentang pembangunan tembok bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat. Para nabi dan raja halaman 368 alinea pertama sampai halaman 371. Alinea kedua, terang kecil ini menjelaskan perjalanan Nehemia ke Yerusalem berakhir dengan selamat. Surat-surat raja kepada para gubernur provinsi-provinsi yang terletak di sepanjang jalan yang dilaluinya menyebabkan ia diterima dengan terhormat dan diberi pertolongan dengan segera. Tidak ada musuh yang berani mengganggu pejabat yang dikawal dengan kekuatan Raja Persia dan diperlakukan dengan sangat baik oleh penguasa-penguasa daerah. Namun kedatangannya di Yerusalem dengan pengawalan tentara menunjukkan bahwa ia datang dengan suatu tugas yang penting, menggalakkan kecemburuan suku-suku kafir yang hidup tidak jauh dari kota itu, yang sudah seringkali memelihara permusuhan mereka terhadap orang-orang Yahudi dengan menyinggung dan menghina mereka. Yang paling menonjol dalam perbuatan jahat ini ialah beberapa ketua suku yang tertentu, Sanbalat orang Horon, dan Tobia orang Amon, dan Gesem orang Arab. Dari pertama para pemimpin ini mengawasi dengan mata yang kritis akan pergerakan Nehemia dan berusaha dengan setiap sarana yang berada dalam kekuasaan mereka untuk menghalang-halangi rencana-rencananya dan merintangi pekerjaannya. Nehemia terus menjalankan perhatian dan kebijaksanaan yang sama yang dari semula menandai perjalanannya. Mengetahui ada musuh yang sengit dan nekat yang berdiri hendak menentangnya, ia menyembunyikan sifat tugasnya dari mereka sampai suatu penyelidikan terhadap situasi sudah dapat menyanggupkannya untuk melaksanakan rencana-rencananya. Dengan demikian, Nehemia berharap untuk memperoleh kerjasama dengan orang banyak dan mengatur mereka untuk bekerja sebelum perlawanan musuh-musuhnya itu timbul. Dengan memilih beberapa orang yang diketahuinya memang benar-benar menaruh keyakinan, Nehemia memberitahukan kepada mereka tentang keadaan yang telah menyebabkannya datang ke Yerusalem dan tujuan yang ingin ia selesaikan, serta rencana yang dianjurkannya untuk diikuti. Perhatian mereka dalam pelaksanaan pekerjaannya dengan segera dikerahkan dan bantuan mereka diperoleh.
Pada malam yang ketiga, setelah ia tiba, Nehemia bangun pada tengah malam dan dengan beberapa teman kepercayaannya mereka keluar untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri reruntuhan Yerusalem. Dengan mengendarai keledainya, Nehemia melewati dari satu bagian kota kepada bagian yang lain, mengadakan peninjauan terhadap tembok-tembok dan pintu-pintu gerbang kota leluhurnya yang hancur itu. Pantulan-pantulan menyakitkan memenuhi pikiran pahlawan orang Yahudi ini ketika dengan hati yang disengat rasa duka, ia memandang ke atas puing-puing tembok Yerusalem yang dicintainya itu. Kenangan tentang kejayaan Israel di masa yang silam sangat bertentangan dengan bukti-bukti penghinaan kepadanya. Dengan diam-diam dan tidak banyak bicara, Nehemia menyelesaikan perjalanannya mengitari tembok-tembok itu. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi, katanya memaklumkan, dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Sisa malam itu digunakannya untuk berdoa, karena Nehemia mengetahui bahwa besok pagi akan memerlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk menggerakkan dan menyatukan orang-orang sebangsanya yang telah kehilangan semangat dan terbagi-bagi. Nehemia membawa suatu tugas raja yang menuntut para penduduk untuk bekerja sama dengan dia dalam membangun kembali tembok-tembok kota itu. Tetapi ia tidak bergantung atas penerapan kekuasaan. Nehemia berusaha supaya memperoleh keyakinan dan simpati orang banyak karena mengetahui bahwa dengan persatuan hati bagai bergandengan tangan penting sekali dalam pekerjaan besar yang berada di hadapannya. Ketika keesokan paginya ia memanggil orang-orang berkumpul, Nehemia membentangkan alasan-alasan tersebut sebagaimana yang telah diperhitungkan untuk membangkitkan tenaga mereka yang menganggur dan menyatukan jumlah mereka yang tercerai-berai. Para pendengar Nehemia tidak mengetahui, bahkan ia tidak mengatakan kepada mereka perjalanannya mengadakan peninjauan berkeliling tengah malam pada malam sebelumnya. Tetapi ternyata bahwa peninjauannya berkeliling yang dilakukannya sangat membantu keberhasilannya karena ia sanggup membicarakan tentang kondisi kota itu dengan sangat tepat dan jitu sehingga menakjubkan para pendengarnya. Kesan yang diperolehnya ketika ia telah melihat akan kelemahan dan kemerosotan Yerusalem memberikan keteguhan dan kuasa pada kata-katanya. Nehemia membentangkan di hadapan orang banyak aib mereka di antara orang kafir karena agama mereka dihina dan Allah dihujat. Nehemia mengatakan kepada mereka bahwa di negeri yang jauh ia telah mendengar tentang kesengsaraan mereka dan bahwa ia telah memohon kebaikan sorga demi keselamatan mereka, sehingga dengan demikian ketika ia sedang berdoa, ia telah bertekad untuk meminta keluasan dari raja untuk datang menolong mereka. Nehemia telah memohon kepada Allah supaya raja itu bukan saja memberikan izin ini, tetapi kiranya juga dapat melengkapi dirinya dengan kekuasaan dan memberinya pertolongan yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu. Dan doanya telah dijawab dengan cara yang sedemikian rupa yang menyatakan bahwa rencana itu berasal dari Allah. Segala perkara ini disampaikannya dan kemudian setelah menunjukkan bahwa ia ditunjang oleh gabungan kekuasaan Allah Israel dan Raja Persia dengan langsung. Nehemia bertanya kepada orang banyak itu, apakah mereka mau mengambil keuntungan dari kesempatan ini dan bangkit serta membangun tembok itu? Ajakan itu segera kena langsung ke hati mereka. Kenangan tentang bagaimana kebaikan sorga telah dinyatakan kepada mereka membuat rasa takut mereka menjadi rasa malu. Dan dengan keberanian baru mereka berkata dengan satu suara, "Kami siap untuk membangun." Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Segenap jiwa Nehemia tercurah ke dalam usaha yang sedang dilaksanakannya.
pengharapannya, tenaganya, semangatnya, tekadnya telah menjalar mengilhami orang-orang lain dengan keberanian yang tinggi dan hasrat yang sama tinggi. Setiap orang menjadi seorang Nehemia dalam gilirannya dan membantu menjadikan hati dan tangan tetangganya lebih kuat. Ketika musuh-musuh Israel mendengar apa yang diharapkan orang-orang Yahudi untuk diselesaikan, mereka menertawakan dengan menghina sambil berkata, "Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau memberontak terhadap raja?" Terang besar Alkitab Nehemia 2 ayat 19. Tetapi Nehemia menjawab, "Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan bangkit di Yerusalem." Terang besar Alkitab Nehemia 2 ayat 20. Berdasarkan terang besar Alkitab Nehemia 3 ayat 1, pena ilham ilahi roh nubuat menjelaskan bahwa di antara mereka yang menangkap semangat keberanian dan ketekunan Nehemia ialah para imam. Oleh sebab kedudukan mereka yang berpengaruh, maka orang-orang ini dapat berbuat banyak untuk memajukan atau bahkan menghalangi pekerjaan itu. Dan kesediaan mereka untuk bekerja sama sejak pertama sekali banyak memberikan andil untuk kemajuan pekerjaan itu. Sebagian besar pembesar dan penguasa Israel muncul dengan tulus ikhlas kepada kewajiban mereka, dan orang-orang yang setia ini disebutkan dengan hormat di dalam buku Allah. Tetapi ada beberapa orang, yakni pemuka-pemuka Tekoa, yang tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Kenangan terhadap hamba-hamba yang malas ini ditandai dengan malu dan telah diserahkan sebagai suatu amaran kepada segala keturunan di masa yang akan datang. Berdasarkan terang besar Alkitab Nehemia 3 ayat 5, pena ilham ilahi roh nubuat juga menjelaskan, dalam setiap pergerakan agama, ada beberapa yang sementara mereka tidak dapat menyangkal bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan Allah, namun masih tetap menahan diri dengan tidak mau melakukan suatu usaha untuk menolong. Adalah baik bagi orang-orang tersebut mengingat akan catatan di atas, yakni buku di mana tidak ada kelalaian, tidak ada kesalahan, dan dari situlah mereka akan dihakimkan. Di sana setiap kelalaian terhadap kesempatan untuk melakukan pekerjaan bagi Allah dicatat. Dan di sana juga setiap perbuatan iman dan kasih tercantum dalam peringatan yang akan dikenang sampai selama-lamanya. Terhadap pengaruh mengilhamkan dengan kehadiran Nehemia, contoh pemuka-pemuka orang Tekoa hanya kecil artinya. Secara umum, orang-orang banyak itu telah dirangsang oleh rasa kepahlawanan dan keberanian. Orang-orang yang mempunyai kebolehan dan berpengaruh mengorganisasi pelbagai golongan warga setempat menjadi kelompok-kelompok, dan setiap pimpinannya bertanggung jawab sendiri untuk pembangunan sebagian tembok tertentu itu. Dan mengenai beberapa hal itu tertulis bahwa mereka telah masing-masing menurut kaum keluarganya. Berdasarkan terang besar Alkitab Nehemia 3 ayat 1-32, pena ilham ilahi roh nubuat memberi keterangan. Semangat Nehemia tidak kendur sedikit pun. Kini pekerjaan itu memang sudah mulai. Dengan kewaspadaan yang tidak mengenal lelah, Nehemia mengawasi pembangunan itu, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bekerja, mencatat halangan-halangannya, dan bersiap-siap menghadapi keadaan darurat. Sepanjang segenap tembok yang panjangnya 3 mil, pengaruhnya terasa secara tetap. Dengan kata-kata yang tepat pada waktunya, ia mendorong orang-orang yang agak takut, memberi semangat kepada yang lamban, dan memuji yang rajin. Dan Nehemia senantiasa waspada terhadap gerakan-gerakan musuh mereka yang dari waktu ke waktu berkumpul di tempat yang jauh dan terlibat dalam percakapan seakan-akan merencanakan kerusuhan, dan kemudian datang mendekati para pekerja, berusaha untuk mengalihkan perhatian mereka.
Dalam banyak kegiatannya, Nehemia tidak lupa akan sumber kekuatannya. Hatinya dengan tetap diangkat kepada Allah, melihat besar segala perkara. Allah semesta langit, serunya, Dialah yang membuat kami berhasil. Dan kata-kata itu bergema dan bergema kembali, menggugah hati semua orang yang bekerja membangun tembok itu. Saudara dan saudariku, mari bersandarlah pada kuasa dan anugerah Tuhan. Mari bangkitkan kesatuan dan persatuan dari setiap umat. Doronglah agar setiap orang bersedia bekerja sesuai dengan talentanya masing-masing demi mewujudkan rencana agungnya Tuhan yang akan membawa kita semua pulang ke Yerusalem sorgawi yang telah lama kita rindukan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.